stabilnya. Karena kalau untuk yang pangkat 1 atau 2 itu biasanya kita bisa pakai cara yang biasa, cara pakai diagram log atau mungkin grafik aliran sinyal. Nah, tapi kalau misalnya udah polinomialnya tinggi, kita pakainya kriteria kestabilan root. Yang jadi syarat kestabilannya, yang pertama adalah semua koefisien persamaan karakteristik positif. Jadi yang di kolom ini semuanya harus positif. Semua koefisien persamaan karakteristik positif yang di sebelah sininya, terus semua masuk pada kolom pertama itu positif juga. Jadi kalau misalnya di sini ada tanda minus, itu sudah menunjukkan kalau sistem itu tidak stabil. Nah, kalau ini cara-cara untuk mencari kayak B1, kalau misalnya di sebuah soalnya itu baru diketahui A0, A1, A2, A3, A4, terus bila kita cari B1-nya, berarti kita pakai yang ini, terus juga C1 pakai yang ini, B1 dan seterusnya. Nah, untuk ini diingatkan mungkinnya dari sekarang, kalau misalkan nanti ujian tentang kestabilan root, bikin aja catatan rekan khusus untuk nyari B1 sampai B2 ya. Karena emang susah juga untuk dihafalkan. Nah, terus mingguan kita udah membahas tentang ini. Kalau misalnya ada sebuah contoh, persamaannya itu A0 S pangkat 3 plus A1 S pangkat 2 plus A2 S plus A3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukkan ke tabel itu yang ini ya, disesuaikan. Kalau ini emang dari sananya seperti ini, jadi kita tinggal mengikuti aja. Terus ini A0 dimasukkan ke posisi A0, 1 dimasukkan ke sini, A2, A3. Terus berarti karena ini A0, A1, berarti di sebelah sini kita mencari B1. Nah, B1 itu dicari dari perkalian A1, A2 dikurangi A0 di A3 dibagi A1, itu hasilnya B1. Nah, terus kalau misalnya di B2-nya kita belum mengetahui gitu ya, kita bisa pakai dulu nilai yang A3. Yang ininya, nilai yang A3 di sini, atau yang koefisien S-nya itu pangkat 0. Boleh dipakai dulu di sini. Baru setelah itu kita bisa dapatkan kalau misalnya mau agar sistem ini stabil, berarti dari A1 dikali A2 ini harus lebih besar nilainya itu dibanding dengan A0 dikali A3. Terus ini juga kemarin sudah kita bahas. Kita langsung ke sini aja ya. Nah, ada beberapa keadaan lain. Jadi selain yang tadi, selain yang awal, kalau misalnya syarat kestabilan itu tuh semua sukunya kolom pertama harus positif. Nah, tapi kalau misalnya kita menjumpai beberapa kondisi khusus, diantaranya ada 3 keadaan khusus yang biasa kita temui saat mencari kestabilan dengan menggunakan tabel root. Yang pertama itu apabila suku kolom pertama dalam suatu garis adalah 0, tetapi suku lainnya tidak 0, atau tidak terdapat suku lain, maka suku 0 ini diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil agar array dapat dihitung. Yang kedua, apabila tanda koefisien di atas 0 berlawanan dengan yang di bawah, menunjukkan terdapat satu perubahan tanda. Yang ketiga, jika semua koefisien pada suatu baris dan 0 adalah 0, maka koefisien itu menunjukkan bahwa angka-angka besaran yang sama telah berlawanan secara radial pada bidang S. Kita coba perhatikan langsung ke contoh soalnya ya. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Apabila suku kolom pertama dalam suatu baris adalah 0, tetapi suku lainnya tidak 0, atau tidak terdapat suku lain, maka suku 0 ini diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil agar array dapat dihitung. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh soal persamaan polinomialnya S pangkat 3 2 S kuadrat plus S plus 2. Dari sini tinggal kita masukkan ke tabel rootnya.
Berarti kan di sini koefisiennya itu tandanya 1, kita masukkan 1 di sini, terus 2 di sini juga S ditandanya dia bernilai 1, dan 2 disimpan di sini. Kalau misalnya sesuai dengan tabel rootnya, berarti yang ini A0, ini A1, ini A2, yang ini A3. Dan di sini kita mencari B1 berarti ya. Karena kan di tabelnya kalau A0, A1, B1, dan seterusnya. Nah, untuk mencari B1, itu tuh berarti dari perkalian A0, kalian A0 dan A3 dikurangi dengan perkalian dari A1, A2 per dibagi A1. Nah, sekarang kita lihat A0-nya di sini 1, A-nya berarti yang ini 2, kurangi A1-nya ini 2, dikali dengan A2-nya, dibagi A1, 2. Nah, di sini bisa kita dapatkan yang ini 2, yang ini 2. 2 dikurangi 2, 0, jadi hasilnya 0 per 2. Hasilnya 0. Nah, ini jadi salah satu syarat khusus. Kalau misalnya kita menjumpai di salah satu kolom pertama ini ada 0, nah maka dari itu si 0 ini diganti dengan bilangan positif sampai si arraynya itu dapat dihitung, sampai kita bisa menghitung suku selanjutnya. Nah, kalau misalnya karena di sini kita nggak perlu untuk nyari C1 selanjutnya, ya, karena kan S-nya hanya sampai S pangkat 3, terus yang S0 udah diketahui 2, yang kita tulis di sini 2, dengan adanya tanda 0 ini berarti menunjukkan kalau nanti di hasilnya, di akar-akar persamaannya itu ada pasangan akar imajiner. Kalau misalnya udah ada pasangan akar imajiner, berarti ini menandakan kalau sistem ini tuh tidak stabil. Nah, jadi sebenarnya kita pakai kriteria kestabilan root ini kan hanya untuk mencari tahu sistem ini stabil atau enggak. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah yang kolom pertama ini. Kalau yang kolom pertamanya ini terdapat angka 0, menunjukkan kalau si akar persamaan dari si polinomial ini berarti ada akar imajiner. Kalau misalnya udah ada akar imajiner, berarti sistemnya tidak stabil. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dengan baik? Atau ada yang kurang jelas? Mumpung contohnya masih yang mudah. Insya Allah paham. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk keadaan khusus yang pertama. Tadi ada 3 keadaan khusus. Nah, keadaan yang selanjutnya, keadaan yang kedua, itu apabila tanda koefisien di atas 0 berlawanan dengan yang di bawah menunjukkan bahwa terdapat satu perubahan tanda. Kita masuk langsung aja ke contohnya. Nah, misalnya ada contoh soal yang polinomialnya itu S pangkat 3 dikurangi 3S plus 2 sama dengan dalam kurung S-1 pangkat 2 dan dikali dalam kurung S plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita dari persamaan yang ini kita masukin ke tabel rootnya. Maka dari itu, di sini kan mulainya S pangkat 3. Kita mulai bikin tabel dari S pangkat 3 sampai S pangkat 0. Selanjutnya, di sini S pangkat 3-nya bernilai 1. Tulis 1. Nah, di sini dari S pangkat 3 itu langsung ke S pangkat 1. Sedangkan S pangkat 2-nya nggak ada. Berarti nilai S pangkat 2-nya itu 0. Makanya di sini ditulis 0. Selanjutnya, S pangkat 1-nya atau A2-nya, A2-nya ini min 3, tulis min 3, terus A0-nya 2. Nah, selanjutnya, ini kalau misalnya mau kita tandain lagi, berarti ini A0, yang ini A1, yang ini A2, dan yang ini
ini A3. Berarti di sini kita cari B1. Nah, lagi-lagi untuk nyari B1 itu dari A1 dikali A3 A1 dikali A2, sorry. A1 dikali A2 dikurangi A0 dikalikan A3 dibagi A1. Nah, sekarang A1-nya ini A1-nya ini 0. Ingat dengan keadaan khusus yang pertama, kalau misalnya nilainya 0, si nilainya diganti sama bilangan positif terkecil. Nah, bilangan positif terkecil ini tuh sebenarnya mau berapapun bisa. Misalnya mau kita pakai 1 juga boleh gitu untuk pengganti si bilangan positifnya. Tapi di sini kita tetap pakai simbolnya aja ya. Karena kan kita cuman ingin mendapat informasi tentang kestabilan sistem dan tidak tidak membutuhkan perhitungan yang terlalu sampai selesainya banget gitu. Kalau misalnya kita ini yang bilangan positifnya diganti sama angka 1, berarti kan nantinya kita bisa dapat hasil yang memang mutlaknya gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita cuman mencari informasi aja, jadi nggak diganti pun nggak apa-apa, pakai tanda simbolnya juga nggak apa-apa. Nah, masukin aja A1-nya berarti tanda bilangan positif dikalikan dengan A1-nya min 3 dikurangi A0-nya 1 dikalikan A3-nya 2 per A1. A1-nya berarti yang tanda bilangan positif. Nah, ini dikalikan berarti jadi min 3 epsilon. Epsilon ini jadi tanda dari bilangan positif ya, yang harusnya diganti. Terus 1 dikali 2 pernya epsilon lagi. Nah, kalau udah gini, berarti kita udah ketahuan nih, ada tanda negatifnya. Kalau persamaan ini mau disederhanakan, itu bisa jadi min 3, ini dikeluarkan min 2 per epsilon. Ya, sama dengan yang ini. Nah, kalau yang ini kita udah ketahuan nih hasilnya seperti ini. Sedangkan kita lihat di kondisi khususnya, apabila tanda koefisien di atas 0, 0-nya kan yang ini nih. Yang di atas 0, yang di bawah menunjuk dengan yang di bawah itu berlawanan, 0-nya yang ini nih, yang atas tandanya itu positif, yang bawah tandanya negatif. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti menunjukkan bahwa terdapat satu perubahan tanda. Karena dia dari positif ke negatif. Jadi dari yang 1 terus 0 ke min 3 sekian gitu ya. Berarti ada perubahan tanda. Nah, dengan adanya perubahan tanda ini menunjukkan bahwa hasil pemfaktorannya itu ada akar imajiner juga. Kalau misalkan ada akar imajiner berarti sistem itu tidak stabil. Jadi yang perlu diperhatikan itu kolom pertamanya ya. Nah, kalau misalnya yang tadi kalau ada tanda 0 berarti itu sudah menunjukkan kalau sistemnya tidak stabil. Di keadaan yang kedua, kalau misalkan ada perubahan tanda terus dia ada 0 juga, berarti itu juga menunjukkan kalau sistemnya tidak stabil. Jadi sejauh ini kita kalau misalkan ininya sampai S-3 ya, cuma nyarinya tuh B1-nya aja gitu. Kalau yang ini kan B1 selanjutnya ada 2 ya di sini. Tapi B2-nya karena kita tuh nggak terlalu perlu, karena yang kita perlukan itu hanya yang si kolom pertamanya aja untuk memberi informasi sistem itu enggak. Nah, ini untuk kondisi yang ketiga. Jika semua koefisien pada suatu baris adalah 0, jadi misalnya ada di beberapa baris, misalnya kayak ini pangkat 3 kan 0, 0 nih. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Berarti kalau tanda 00 ini menunjukkan
bahwa ada akar-akar yang nilainya tuh berlawanan. Jadi kayak misalnya S plus minus J5 misalnya. Nah, ini menunjukkan ada akar yang seperti ini. Nah, kalau misalnya ada baris yang 0, berarti kita pakai cara yang dapat membantu dengan melakukan terlebih dahulu operasi turunan. Kita coba langsung ya. Misalnya ada contoh soal S pangkat 5 plus 2S pangkat 4 plus 24S pangkat 3 plus 48S pangkat 2 min 25S min 50 sama dengan 0. Terus kita masukkan ke tabelnya. Yang ini berarti A0, yang ini A1, A2, A3, A4, A5 sampai 5 berarti ya. Karena ini mulainya dari S pangkat 5, jadi kita mulai bikin tabelnya dari S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, sampai pangkat 0, sampai bawah gitu ya. Terus kita masukkan. Yang ini A0-nya, yang sebelah sini A1-nya, ini A2, A3, A4, A5. Berarti di sini kita mencari B1. Nah, untuk nyari B1, itu ingat dari A1 kali A2 dikurangi A0, A3 dibagi A1. Kalau di sini berarti A1-nya 2, A2-nya yang ini 24, dikurangi A0-nya berarti 1, A3-nya ini berarti 48, ya, per A1. A1-nya berarti yang ini 2. 2 dikali 24, 48, terus dikurangi 1 dikali 48, hasilnya kan 48. 48 dikurangi 48, ini hasilnya 0 per 2 dari si bagi ini ya. Berarti nanti hasilnya 0. Nah, makanya di sini B1-nya 0. Terus yang ini itu B2. Untuk menghitung B2 itu berarti dari A1 dikali A4 dikurangi A0 ya, A0 kali A5, kalau pernya tetap sama A1. Misalnya A1-nya berarti 2, A4-nya min 25, nah ini, terus A0-nya 1 dikalikan A5-nya min 50, pernya A1-nya 2. Nah, di sini udah kelihatan nih. Ini 2 dikali min 25 min 50, dikurangi min 50 juga, jadi min 50. Nantinya kan jadi min 50 plus 50 ya. Hasilnya 0. 0 per 2 hasilnya 0 juga. Nah, makanya di sini 0. Nah, kalau misalnya udah nemu nih, ternyata ada satu baris yang 0 semuanya. Berarti harus di dulu cara yang dapat membantu kita itu dibuat operasi turunan dulu yang ini. Persamaan yang di atas yang 0-nya ya, baris yang di atas 0. Jadi kalau misalnya di sini 2, berarti yang ini ya 2S per 4, di sini 48, berarti dari sini 48S pangkat 2 min 50. Nah, makanya di sini kita masukkan, kita gabungkan jadi 2S pangkat 4 plus 48S pangkat 2 min 50. Terus di operasi turunan. Nah, ini kedepankan jadi 8S pangkat 3 plus 96S.
karena sudah diturunkan, nah selanjutnya dimasukkan kembali ke si tabelnya. Nah, kalau tadi kan di sini tuh 0 ya, 0 sama 0. Nah, karena dia udah menurunkan persamaan yang ini, dan hasilnya itu tadi 8x pangkat 3, kan ya? Nah, hasilnya tuh ini 8x pangkat 3 plus 96x. Nah, ini dimasukkan ke si tabelnya. 8, 96. Nah, selanjutnya berarti kita cari mana yang belum diketahui nilainya. Kalau ini A0, A1 berarti yang ini B1, dan ini C1, ini C2. Untuk nyari si C1, kita mundur dulu ke slide awal. Nah, untuk nyari C1 itu pakainya yang ini. B1 kali A3 dikurangi A1 B2 per B1. Kita lanjut lagi. Tadi itu berarti B1 A3 ya. Min A1 B2 pernya B1-nya berarti yang ini 8, A3-nya berarti A1, A2, A3, 48 min A1-nya ini 2, dan B2-nya berarti yang ini ya 96 per B1-nya berarti 8. Nah, berapa tuh? 8 kali 48. Bentar. Oh. 8 kali 48. 384 teh. 384. Oke. Terus 2 dikali 96 berarti 192 ya bukan? 192. Ya bukan. 2 kali 96. 2. Iya ya. Pernya berarti 8. 384 dikurangi 192. Oh, berarti 192 ya. 192 pernya 8. 192 dibagi 8. Apakah hasilnya 24? 24 ya. Nah, makanya di sini hasilnya 24. Nah, terus di sini kan harusnya kita nyari C2. Tapi kalau mencari C2, kita mundur lagi. Untuk nyari C2, ini dari B1 dikali A5 min A1 kali B2 per B1. Untuk nyari si C2, C2, ini deh. D1. Sorry. Karena kan kita butuhnya cuma kolom pertama ya. Jadi kalau yang C2-nya, kalau misalkan kita mengetahui nilainya ya tinggal pakai aja yang S pangkat 0 di soalnya. Jadi makanya di sini ditulisnya 50, min 50. Nah, untuk nyari si D1, itu dari si yang ini berarti ya. C1 kali B2 min B1 kali C2 per C1. Tadi itu C1 ya, C1 kali B2 min B1 dikalikan C1 pernya bukan B, C1 berarti ya. Nah, terus C1-nya karena ini tadi A0, A1, B1, ini C1, 24, terus dikalikan
B2-nya yang ini B1, ini B2, berarti 24 dikali 96, kurangi B1-nya 8, dikali C1. Oh, bukan C1, berarti ini C2 ya. C2-nya berarti yang ini. Min 50. Pernya C1 berarti yang 24. Nah, berapa tuh? 24 dikali 90. Oke, udah dihitung 2304 dikurangi 8 min 50 berarti min 400 ya. Min 400 per 24. Lanjutinnya di sini ya. 2304 ditambah 400 jadi 2704 per 24. Nah, berapa tuh hasilnya? Apakah sama? Jadi 112. Sama ya. Hasilnya 122,66 sekian. Jadi dibulatin jadi 112,7. Nah, dari si kolom ini kita udah menyimpulkan yang pertama di sini ada perubahan tanda dari positif ke negatif. Berarti sampai sini aja kita udah tahu kalau ternyata sistem ini tuh tidak stabil. Karena ada tanda atau karena ada perubahan tandanya. Kalau misalnya kita mau tahu nih gitu ya, si akar-akarnya berapa. Kan kalau misalnya ada perubahan tanda itu berarti ada akar imajiner. Nah, bisa nih dicari pemfaktoran dari yang ini. Dari persamaan yang tadi diturunkan. Nah, kalau misalkan kita faktorkan, itu ketahuan si S-nya berapa. S-nya itu plus minus 1 sama minus J5. Jadi kalau misalnya difaktorkan itu hasilnya ini. Kelihatan ya, ada akar imajiner, berarti tandanya sistemnya itu tidak stabil. Sampai sini dulu. Bisa dipahami dengan baik? Maaf teh, mau tanya teh. Boleh? Di sebelumnya A1-nya sama dengan 0 itu kenapa bisa 0 ya teh? A1-nya sama dengan 0. Yang di slide ini bukan? Yang sebelumnya teh. Kalau nggak salah. Di sini. Nah itu teh yang ini teh. Yang ini ya. Iya teh. Nah, oke. Karena kenapa di sini yang A1-nya 0, lihat dari si persamaannya. Ini tuh kan seharusnya persamaannya, kalau misalnya persamaannya ya, harusnya kan S3, terus S2, terus S1, dan S0. Jadi di sini dia nggak ada S2-nya, jadi langsung ke S pangkat 1. Karena S pangkat 2-nya itu tidak diketahui gitu ya, nggak termasuk di soal, berarti nilainya masukkan 0. Kalau misalnya memang misalnya di soalnya ada S pangkat 3 plus 2 S kuadrat, berarti kan si nilainya 2 ya. Tapi karena di sini dia tidak mencantumkan S pangkat 2, tapi langsung ke S pangkat 1, berarti si nilai S pangkat 2-nya di sini jadi 0. Gitu. Oh iya teh. Makasih teh. Oke. Sama juga kalau misalnya si persamaannya, misalnya nih ya, S pangkat 3 plus 1 misalnya. Nah, berarti kan nanti di sini nggak ada S pangkat 2 dan juga S pangkat 1-nya ya. Karena kan kalau si ini S pangkat 0. Berarti untuk nilai S pangkat 2 sama S pangkat 1-nya itu 0, 0. Karena memang di sistemnya
nggak ada gitu. Jadi soalnya tuh nggak dicantumkan S pangkat 2, S pangkat 1-nya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, yuk kita ada yang mau ini? Bertanya tuh, Kayak yang on mic? Boleh? maksudnya perubahan tanda itu gimana ya Teh? Perubahan tanda. Oke. Perubahan tanda tuh kalau misalnya yang atasnya dia positif, kayak misalnya ini ya. Ini kan 117,7. Si tandanya tuh positif. Terus di bawahnya itu ada minus, berarti ada perubahan tanda. Dari plus ke minus atau dari minus ke plus. Terus kalau misalnya yang ini, bukan ini. Kalau misalnya gitu ya, misalkan S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ini pemisahan aja ya. Misalnya yang di sini nilainya 7. Yang S1-nya min 1, terus yang S pangkat 0-nya 2. Nah, perubahan tanda itu berarti ini. Di sini kan 7-nya positif, terus di bawahnya min 1. Berarti ada perubahan tanda dari plus ke minus. Terus berarti ini dianggapnya ada 1 kali perubahan tanda. Terus dari min 1 itu di bawahnya 2. Kalau 2 ini kan nilainya plus ya. Itu berarti perubahan tanda juga. Kalau misalnya konteksnya seperti ini berarti ada 2 kali perubahan tanda. Di perubahan tanda itu si nilainya berubah dari plus ke min, terus dari min ke plus. Gitu. Kalau misalkan ada perubahan tanda, itu berarti di akar persamaan dari si persamaan polinomialnya ada akar imajiner. Kalau ada akar imajiner berarti sistemnya tidak stabil. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Mengerti Teh, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak, kita latihan dulu, ada 2 soal. Nah, kita latihan dulu ya, teman-teman. Coba ada 2 soal. Sama-sama mulainya dari S pangkat 4. Coba dulu sekitar 5 menit. Sekarang 11.02. Ditunggu sampai 11.07. Dengan ada yang udah, boleh langsung on mic aja ya. Dicoba ya, teman-teman. Buat kalau misalkan pengen lihat contohnya, PPT yang ini udah di-share di grup ya. Jadi buat membantu pengisian latihan ini.
Dicoba ya, teman-teman. Izin bertanya, ini teh mencari stabil atau enggaknya ya teh? Iya, betul. Dari dua persamaan polinomial ini stabil atau enggak. Tapi pakai cara yang tadi ya. Mau nyoba jawab teh yang A teh. Boleh. Siapa? Muhammad Rizali teh. Oke. Mau dikirim ke grup aja? Oh iya boleh tuh. Ya. Oke, udah tahu langkah-langkahnya ya. Di sana sistemnya stabil atau enggak? Stabil teh. Yang A atau B? Yang A ya? Yang A ya. Iya. Ya. Sofi kirim ini ya buat langkah-langkahnya di grup. Oke, tadi Rizaldi sistemnya stabil untuk yang A. Ada jawaban lain atau sama? Atau mungkin ada yang mau nyoba yang B-nya? Ada yang on mic ya? Izin bertanya teh. Boleh. Kalau untuk A5-nya kalau nggak ada itu gimana ya teh? Kalau A5 yang beda itu pakai yang S pangkat 0-nya. Nilai yang S pangkat 0. Ini yang A misalnya ya. Ini kan S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, ini S pangkat 1, berarti yang ini S pangkat 0. Nah, kalau misalkan A5-nya itu tidak diketahui, berarti pakai nilai yang S pangkat 0 aja. Oh, baik teh. Terima kasih teh. Oke.
Ya, yang udah dikirim sama Rizaldi itu udah benar. Jadi kita nyari B1-nya ya. B1 terus C1-nya. Untuk nyari B1-nya, iya benar, udah benar Rizaldi, udah bagus. Tanda sistem stabil itu apa? Cek. Tanda sistem stabil di kestabilan root ditandainya sama apa? Oh, ini teh A1 dikali A2 lebih besar dari A0 dikali A3. Dilihat dari itu aja, dari hasil pengerjaannya. Kan kalau misalkan mau lihat kestabilan itu tuh lihat dari kolom pertamanya. Dari kolom pertama sih tabel rootnya. Kalau sistem stabil itu berarti di tabelnya gimana? Oh, di kolom pertamanya tidak ada perubahan tanda. Ya, betul. Jadi di kolom pertamanya semuanya positif, tidak ada 0, terus tidak ada perubahan tanda dari plus ke minus atau minus ke plus. Tapi kalau untuk yang A, itu udah dapat diketahui. Berarti dari polinomial ini sistemnya stabil. Nah, oke. Bagus. Good job, Rizaldi. Yang lain gimana untuk yang A? Sama atau menemukan perbedaan? Ada yang beres? Yang B-nya? Izin menjawab teh yang B-nya. Boleh? Sistem stabil atau enggak? Tidak teh. Tidak. Oh, oke. Oke, kirimin langkah-langkahnya. Kenapa tidak stabil? Bentar. Oke. Udah dikirim atau belum? Nah, oke, baru ada ya. Mulanya dari S pangkat 4, berarti nyari untuk di kolom pertamanya tinggal nyari B1 dan C1. B1-nya min 1,5 atau min 6/4 gitu ya. Terus C1-nya 42, iya betul. Dan berarti kalau ini dikatakan sistemnya tidak stabil karena ada perubahan tanda ya. Dari yang A1 kan nilainya 4. Terus yang B1 nilainya jadi min 1,5. Berarti ada perubahan tanda dari plus ke negatif. Terus dari min 1,5 berubah tanda lagi ke 42, berubah tanda ke positif. Tandanya berarti ada 2 kali ya, ada 2 kali perubahan tanda. Berarti menunjukkan kalau sistemnya tidak stabil.
Ya, betul. Seperti itu, Torik. Mantap ya. Nah, selanjutnya, oke, untuk teman-teman yang lain kalau misalkan mau masih mencoba, boleh ya. Sekarang kita lanjut dulu aja ke sini. Spesifikasi respon sistem. Di minggu kemarin kan sama juga ya, membahas tentang spesifikasi respon sistem, tapi baru sampai respon transient aja. Ke respon steady state-nya belum. Nah, kita masuk ke respon steady state. Respon steady state ini diartikan sebagai kondisi dari output sesudah melewati respon transient sampai waktu yang relatif tidak hingga, sampai waktu relatif tak hingga. Kalau misalnya ada diagram blok sistem loop tertutup dari G terus ada feedback ke H, berarti fungsi alihnya C per R-nya itu dari GS per 1 plus GS HS. Ini yang di tabel aturan aljabar diagram bloknya ya. Di sini plus karena ini masuknya minus, feedbacknya minus. Terus kalau misalnya kita mau nyari si E-nya atau si error-nya, berarti kan di sini ya si error-nya tuh. Dari si error-nya itu berarti dari feedback, hasil dari feedback terus masuk ke input. Makanya di sini RS atau inputnya dikurangi dengan HS dikali CS, jadi output dikalikan dengan feedbacknya. Berarti itu sama aja kayak 1 per 1 plus GSHS dikali RS. Nah, untuk respon steady state-nya, karena dia dimulai dari sesudah respon transient habis, sesudah respon transient sampai ke waktu relatif tak hingga, makanya di sini pakai limit. Ini jadi rumus dasarnya. Respon steady state-nya itu limit dari S ke menuju 0 dengan S kali 1 GS. Nah, terus di minggu kemarin juga kita udah diskusi tentang macam-macam sinyal uji standar. Ada sinyal step, sinyal rem, terus ada sinyal parabolik, sama ada sinyal impuls. Nah, gimana kalau misalnya ketika kita memasukkan sinyal step sebagai inputan, terus respon steady state-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke yang rumus dasar tadi. Jadinya itu sama dengan 1 per 1 plus KP. Kalau ini jadi rumus dasarnya ya. Kalau misalkan kita memasukkan sinyal step. Begitu juga yang ini 1 per KV itu rumus dasar kalau misalkan rumus dasar dari respon steady state kalau kita memasukkan sinyal M. Terus yang ini 1 per KA jadi rumus dasar dari respon steady state kalau kita memasukkan sinyal parabolik. Nah, kenapa di sini cuma step, rem, sama parabolik? Karena yang biasa yang biasa dicari gitu respon steady state-nya itu sinyal step, rem, sama parabolik. Kalau untuk impuls hanya dalam beberapa momen gitu kita nyari si respon steady state-nya. Tapi yang paling seringnya kita nyari respon steady state dari sinyal step. Soalnya kalau misalkan kita udah dapat hasil outputan dari sinyal step itu bisa langsung mengetahui gitu bagaimana output kalau misalkan kita memasukkan sinyal-sinyal yang lain. Nah, terus di sini untuk mendefinisikan tipe sistem, fungsi alih loop terbuka dituliskan sebagai berikut. PSHS, nah kalau ini jadi ininya ya, pendefinisian dari kalau fungsi alih loop terbukanya. Terus suatu sistem itu dikatakan tipe 0, tipe 1, tipe 2 berdasarkan si N-nya. Yang ini yang S pangkat N-nya. Si N itu lebih apa ya? Kalau misalnya kita lihat di sebelumnya, nah yang S pangkat 4 ini tuh sama dengan N-nya. Jadi di sini pengelompokan suatu sistem bertipe 0, 1, 2 itu dari si pangkat tertingginya. Makanya di sini ada tipe 0, 1, 2. Kalau di sini hanya disajikan sampai pangkat 2 ya. Sebenarnya sampai pangkat selanjutnya juga ada 3, 4, 5, 6, 7 sekiannya ada.
Terus kalau misalnya dimasukkan uji sinyal step ketika si n-nya atau si S pangkat terbesarnya adalah S pangkat 0, berarti untuk respons steady state-nya itu 1/1 plus Kp. Kalau misalkan dimasukkan sinyal rem ke sebuah sistem yang X-nya itu paling besarnya pangkat 0, berarti si steady state-nya itu tidak dapat dihitung secara mutlak seperti ini, tapi hasilnya tak hingga. Kalau dimasukkan parabolik juga sama, tak hingga. Terus kalau misalkan kita masukkan sinyal step ke sebuah sistem yang si-nya pangkat si S-nya itu paling tingginya 1, berarti si respons steady state-nya itu 0. Tapi kalau misalnya kita masukkan sinyal rem, hasilnya 1/kaki. Kalau misalkan dimasukkan sinyal parabolik, hasilnya tak hingga. Jadi ini lebih ke patokan aja gitu ya. Oke. Udah beres berarti untuk yang respons steady state. Yang respons steady state ini emang lebih sedikit, maksudnya lebih pembahasannya lebih singkat dibanding yang respon transient. Soalnya kan kalau yang respon transient itu tuh mencangkup beberapa sifat. Kayak rise time, terus ada delay time, ada maksimum overshoot dan lain-lain. Jadi penggabungan dari kelima sifat ya. Yang kemarin kita diskusi ada 5 sifat yang ada di respon transient. Kalau yang respon steady state, karena dia hanya mencari tahu respon sebuah sistem mengenai errornya, jadi dia beri sendiri gitu. Dan untuk mencari responnya pun bisa diketahui dari si tabel ini. Jadi ini kayak tabel sudah diketahui gitu. Kalau misalkan si S-nya pangkat 0 berapa, gimana si responnya. Kalau si S-nya pangkat 1, pangkat tertingginya gimana respon errornya, lain-lain. Gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada tugas. Tugasnya adalah soal. Yang pertama itu perhatikan persamaan polinomial, periksa dengan kriteria kestabilan root apakah sistem tersebut stabil. Nah, kalau ini udah kebayang. Nah, kayak di sini kan ada S pangkat 4, tapi S pangkat 3-nya hilang. Maksudnya nggak diketahui gitu. Berarti nanti ketika dimasukkan ke tabel root-nya, untuk yang S pangkat 3-nya nilainya 0. Ya. Nah, terus kalau untuk yang nomor 2, karena di sini kita mencari daerah K agar sistem stabil. Jadi nanti si nilai K ini berbentuk bilangan gitu ya. Kalau misalnya sistem ini stabil, harga K-nya berapa sih? Nah, untuk mencarinya, kita pakai yang ini, persamaan ini. Terus yang ini juga dikali-kalikan dulu. Nanti ketahuan hasil perkaliannya berapa, baru dimasukkan ke tabel root. Terus bisa hitung B1-nya atau C1-nya, D1-nya, dan lain-lain. Sampai sini perihal tugas. Udah kasih ya sedikit cara penjabarannya. Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk tugas 2 soal seperti biasa, diketik terus kirim PDF ke email ya. Kalau misalkan di spot memang Bapak belum bikin link tempat pengumpulannya, kirim aja ke email. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup?
Dari saya cukup mungkin. Oke, sudah cukup jelas ya untuk tugasnya juga. Kalau tidak ada, kita tutup aja ya. Karena ini adalah 11.24. Ini beneran udah nggak ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada ya? Nah, kalau gitu, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kalau misalkan setelah ini ada pertanyaan, boleh PC aja atau mungkin boleh di grup ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di Sisken pertemuan berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.